Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan akhirnya Luohu pun dengan gagah beraninya menantang Liao Ji. Kali ini dia sudah berhasil menguasai 5 indera asura. Dan Liao Ji yang mengetahui itu berkata kalau Luohu sangatlah menarik karena ketika semua bisa membaca satu sama lain dengan kemampuan persepsi yang sama, maka utilitas akan membatalkan kemenangan atau kekalahan dari musuhnya. Lalu, apa yang akan mereka lakukan kali ini? Mendengar itu, Luohu pun malah balik bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Dan Liao Ji pun langsung menyerang Luohu. Dia berkata, seberapa baiknya Luohu kali ini. Dan dia pun menendang dada dari Luohu dengan sangat kencang. Namun, Luohu bisa melihat pergerakan dari Liao Ji kali ini. Dia bisa merasakan serangan yang dilakukan Liao Ji dan Liao Ji pun memukul tulang belakang dari Luohu. Dia mengatakan kali ini Luohu telah kehilangan kesempatan bertarungnya dan dia pun memukuli Luohu begitu sadisnya. Dan Luohu pun berkata kalau bertarung dengan Liao Ji akan selalu mengajarkan hal baru untuk Luohu. Dan sayangnya, Luohu belum bisa menyerang balik Liao Ji. Liao Ji masih memukuli Luohu dengan sangat brutal dan membuangnya. Kepalanya pun menjadi bulan-bulanan serangan dari Liao Ji. Liao Ji membanting kepalanya ke tanah sampai Luohu tidak berdaya dan melemparnya. Tapi Luohu yang mendapatkan serangan itu berkata kalau pertempuran kali ini sangatlah menyenangkan. Dan dia pun bertanya apakah dirinya adalah asura pertama yang dibawa Liao Ji ke sini. Namun Liao Ji berkata, entah dia yang keberapa, tapi Luohu adalah asura yang mampu bertahan sampai sejauh ini. Mendengar itu, Luohu pun berkata sebenarnya dia bisa bertahan bukan karena dia lebih baik dari orang-orang yang lain. Tapi menurutnya ini terlalu menyenangkan untuk bertarung bersama Liao Ji. Dan Liao Ji pun berkata, asura yang bisa bersenang-senang dalam pertempuran itu akan menjadi sangat kuat nantinya. Dan dialah dewa pertempuran yang sesungguhnya. Jadi dia pun meminta untuk menyelesaikan pertempuran ini. Dia pun melesat dengan sangat cepat ke arah Luohu dan memukulinya. Dan dia pun memukuli Luohu dengan sangat brutal lagi kali ini. Dan bam bam bam, Luohu pun tidak berdaya dibuatnya. Tapi kali ini dia tidak mati dan dia berkata, kenapa dia tidak bisa menghindari serangan dari Liao Ji? Dia ingin sekali melihat pergerakannya, tapi tinju dari Liao Ji secepat bintang yang jatuh. Namun, tiba-tiba dia bisa melihat pergerakan Liao Ji melambat di depan matanya. Bahkan waktu pun berhenti seketika. Dan 5 inderanya telah mencapai keadaan yang sangat aneh kali ini. Dia harus melihat dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dibuka di kedalaman pertempuran. Dan ini adalah hal yang sangat baru baginya. Dan tampaknya hari ini telah berlalu dan pukulannya belumlah sampai karena semua hal menjadi lambat. Dengan hal itu, Luohu pun yakin kalau dirinya akan menang dan mengalahkan Liao Ji. Dan saat Liao Ji pun memukul Luohu, Luohu pun berhasil menghindarinya kali ini. Luohu pun yang berhasil menghindari serangan Liao Ji, tiba-tiba taringnya muncul dan dia bertekad akan membunuh Liao Ji dengan tangannya sendiri. Dan dia pun dengan cepat
berlari ke arah Liao Ji untuk menyerangnya. Dan dia pun memukul mata Liao Ji dengan kekuatan menggali otaknya. Dan dengan seketika, mata Liao Ji yang dipukul oleh Luohu buta. Liao Ji yang mendapat serangan itu pun sangat marah. Dia pun membanting Luohu ke tanah dan memukulinya. Tapi kali ini Luohu bisa menghindarinya. Ternyata yang sudah dia lakukan, walaupun sudah ribuan kali, tapi tidaklah cukup. Kekuatan Liao Ji malah bertambah sangat kuat dan kuat lagi. Dan tiba-tiba Liao Ji pun berada di tepat belakang Luohu. Dan dia memukul tengkorak belakang Luohu sampai tengkorak belakangnya hancur. Dan dia menginjak badan dari Luohu. Sehingga Luohu pun mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulutnya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia pun menarik kepala dari Luohu. Dan dia ingin menghabisi Luohu saat itu juga. Dan tulang-tulang belakang dari Luohu hancur. Semuanya lepas. Luohu pun langsung berpikir apakah kali ini dia akan mati lagi. Dan tiba-tiba Luohu pun bangkit dan menyerang Liao Ji. Dia menendang Liao Ji dan kali ini Liao Ji pun terpental. Mendapat serangan itu, Liao Ji benar-benar sangat kaget karena kekuatan dari Luohu yang tiba-tiba meningkat drastis. Dan Luohu yang menderita serangan yang sangat fatal dari Liao Ji membalikan tulang tengkorak dan tulang badannya yang tadinya lepas dan patah. Dan itu adalah hal yang sangat aneh, padahal tidak hanya tengkoraknya yang pecah oleh serangan Liao Ji, tapi tulang belakangnya semuanya terpisah dan hancur. Setelah dia berhasil mengembalikan semua tulangnya menjadi sedia kala, dia pun merasa lebih baik dan jiwa tempur asuranya pun dia bangkitkan lebih kuat lagi. Dia merasa bisa mengalahkan Liao Ji. Dan Liao Ji pun berkata itu semua karena Asura tumbuh lebih kuat dengan kekuatan pertempuran. Dan sebenarnya dia khawatir tidak akan bertemu lawan yang lebih baik. Namun, dia salah. Kali ini dia mendapatkan lawan yang pantas. Dia pun sangat senang dan bertanya apakah Luohu bisa mengaktifkan indera asuranya. Dan Luohu pun berkata ketika panca inderanya aktif, lingkungan sekitarnya melambat dan dia merasa panca inderanya sangatlah hebat, tapi itu benar-benar mempengaruhinya. Dia tidak mengerti prinsip kerja dari panca inderanya, tapi dia merasa bahwa kekuatan ini membuatnya bisa melakukan segalanya. Mendengar penjelasan Luohu, Liao Ji pun berkata itu adalah hal yang unik. Itu adalah realisasi sesungguhnya dan puncak dari kekuatan bangsa Asura. Namun tiba-tiba tepat di depan Liao Ji ada Ying Ji yang mengintip. Melihat itu Liao Ji pun berkata pada Ying Ji kalau Luohu bisa melakukannya. Namun Ying Ji pun hanya menyapa Liao Ji dan langsung meninggalkannya. Sedangkan di sisi Luohu pun bertanya pada Liao Ji apakah dia ingin terus bertarung karena kali ini Luohu belumlah terlalu puas dengan pertarungannya. Mendengar itu, Liao Ji pun akhirnya tertawa sangat gembira dan dia berkata tentu saja karena dia pun belum cukup bersenang-senang. Jadi mereka harus melanjutkannya. Mereka harus bertarung untuk membalas ribuan tahun Liao Ji tidak pernah bertarung dan dia mengaktifkan kekuatan asuranya yang sesungguhnya dan dia berpesan kepada Luohu kalau dia harus mencari lawan yang lebih tinggi dan lebih kuat karena itu semua adalah jati diri bangsa Asura. Hidup adalah pertarungan. Namun tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang menyilaukan Luohu dan entah bagaimana muncullah sesosok wanita dan wanita itu
sepertinya adalah wujud asli dari Liao Ji, dan wanita itu digendong oleh Ying Ji untuk diletakkan di kursi mayat-mayat legenda Asura. Dan akhirnya semua itu berakhir. Luohu bisa memenangkan pertarungannya melawan Liao Ji dan dia tumbuh menjadi Asura yang sangat mengerikan. Selama dia berlatih di dalam kapal surgawi, waktu di dalam sana sangatlah berbeda dengan waktu di luar. Rasanya seperti waktu yang sangat lama, padahal sebenarnya Luohu hanya berlatih selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu adalah 1 tahun yang sangat menyenangkan dan sangat unik. Dan akhirnya dia kembali ke saat ini, keluar dari kapal surgawi dan dengan membawa kekuatan dan pengalaman tempur yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya dia bisa menjadi Kaisar Asura. Namun sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Dan langsung tonton video selanjutnya. Jangan lupa juga like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.